Jejak Perang Padri, konflik ideologi yang mengubah Minangkabau. Bagaimana agama, adat, dan kolonialisme bisa memicu konflik besar di Sumatera Barat? Latar belakang terjadi di Sumatera Barat 1803 hingga 1837. Konflik antar kelompok Padri pro-Islam ketat dan kelompok adat pro-tradisi lokal dipengaruhi masuknya ajaran Wahhabi dari Mekah. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Perang Padri. Perbedaan ideologi agama. Perang Padri terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok Padri yang menginginkan penerapan hukum Islam secara ketat dan kelompok adat yang lebih mengikuti tradisi lokal. Kelompok Padri menganggap bahwa praktik-praktik adat yang tidak sesuai dengan Islam harus diubah. Penyebaran ajaran Wahhab. Pengaruhan ajaran Wahhab yang diperkenali oleh para ulama dari Mekah memperburuk ketegangan antara kelompok adat dan kelompok Padri. Kontrol atas perdagangan. Kelompok Padri berusaha untuk menguasai jalur perdagangan di Sumatera Barat yang saat itu dikuasai oleh kelompok adat yang lebih tradisional. Perebutan kekuasaan ini turut memperburuk situasi. Perbedaan sosial dan ekonomi. Kelompok adat yang biasanya lebih kaya dan memiliki pengaruh politik lokal merasa terancam dan kebangkitan kelompok Padri yang didukung oleh masyarakat bawah. Jalannya perlawanan atau Perang Padri. Pemberontakan dimulai. Perang Padri dimulai pada tahun 1803 ketika kelompok Padri yang dipimpin oleh para ulama mulai menentang kekuasaan adat di Minangkabau. Mereka berusaha mengubah sistem adat yang mereka anggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Perlawanan fisik. Pertempuran antara kelompok Padri dan kelompok adat berlangsung sengit selama beberapa tahun, dengan kedua belah pihak saling menyerang dan menguasai wilayah-wilayah tertentu di Sumatera Barat. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Perang Padri. Salah satunya adalah keterlibatan Belanda. Pada tahun 1821, Belanda mulai terlibat dalam perang tersebut dengan tujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat dan menekan perlawanan kelompok Padri. Belanda mendukung kelompok adat yang membuat peperangan semakin kompleks. Lalu Perang Panjang. Perang ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade dengan kelompok Padri terus berperang melawan pasukan Belanda dan kelompok adat yang bekerjasama dengan Belanda. Akhir dari perlawanan Perang Padri. Kekalahan kelompok Padri. Setelah perlawanan yang panjang, kelompok Padri akhirnya kalah pada tahun 1837. Pemimpin-pemimpin Padri seperti Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pengaruh Belanda. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat secara penuh dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam sistem kolonial mereka. Meskipun demikian, pengaruh ajaran Islam tetap bertahan di daerah tersebut. Perubahan sosial dan politik. Meskipun Perang Padri berakhir dengan kekalahan kelompok Padri, perlawanan ini mengubah struktur sosial dan politik di Minangkabau. Hukum Islam semakin diperkenalkan dalam kehidupan masyarakat dan adat Minangkabau mengalami perubahan besar. Perang Padri merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena tidak hanya melibatkan konflik agama dan adat, tetapi juga pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia. Dampak dari Perang Padri. Bagi masyarakat, dampaknya hukum Islam semakin diterapkan. Terus, perubahan dalam adat Minangkabau. Bagi Belanda, penguasaan penuh atas Sumatera Barat, dan yang terakhir, kolonialisme semakin kuat. Kesimpulannya, Perang Padri adalah konflik besar antara agama, adat, dan kolonialisme. Meskipun kalah, kelompok Padri meninggalkan pengaruh besar pada agama dan adat di Sumatera Barat. Pelajaran, perbedaan ideologi sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk kepentingan mereka. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami, moga-moga bermanfaat.